Hatiku yang penuh dengan penderitaan membuatku berniat untuk mengakhiri hidup saja di hari itu dengan menenggelamkan diri di laut. Namun, seseorang justru malah menyelamatkanku. Seorang lelaki yang kini menjadi suamiku. Akan tetapi, itu menjadi awal kisah kekacauan dalam hidupku yang baru. Dan inilah kisahku. Aku dan suamiku Arman tinggal di pinggir pantai, tepatnya di kampung nelayan. Suamiku bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan di tengah laut untuk mencukupi kebutuhan kami dan adik perempuannya Ina. Kehidupan rumah tanggaku sangat harmonis. Mas Arman begitu perhatian dan menyayangiku, bahkan dia bisa menerimaku tanpa menanyakan dari mana asal-usulku. Jujur, dulu aku sangat ingin mengakhiri hidupku karena pengkhianatan dari orang terdekatku. Ayahku meninggal setelah mengetahui ibuku berselingkuh. Begitu pula tunanganku yang berselingkuh dengan teman dekatku. Hidup seperti apa lagi yang aku harapkan setelah mengetahui semua pengkhianatan itu? Dengan bodoh aku pergi ke pantai dan mencoba mengakhiri hidup. Tapi takdir berkata lain. Tuhan mengirimkan sosok yang begitu baik seperti Mas Arman dan keluarganya yang begitu menyayangiku. Namun, masalah muncul ketika warga sekitar menganggap kehadiranku membawa sial di kampung nelayan ini. Mereka bilang pendapatan ikan menurun drastis semenjak kehadiranku. Bahkan di antara mereka ada yang menuduh kalau aku adalah pelacur kota yang datang dan membawa malapetaka di sini karena dosa-dosaku. Hingga kampung ini yang harus menerima karmanya. Stupid. Entah dari mana mereka punya pikiran seperti itu. Tanpa alibi yang jelas. Begitu primitif. Warga terus memprovokasi kerabat dan keluarga Mas Arman untuk mengusirku dari kampung ini sesegera mungkin. Tapi Mas Arman dan keluarganya tetap membelaku. Aku sangat terharu. Keluarga yang baru mengenalku membelaku mati-matian. Berbanding terbalik dengan keluarga kandungku yang sama sekali tidak peduli dengan keberadaanku. Bahkan untuk mencariku saja tidak. Pagi yang cerah sambil menikmati kopi, Mas Arman menghampiriku dan memberi surprise berupa hadiah sebuah kalung yang indah dan mengatakan untuk tidak memikirkan gosip di luaran sana. Aku sangat bahagia dan menciumnya dengan mesra. Malamnya Mas Arman dan temannya memaksakan untuk tetap berlayar dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Sebagai seorang istri tentu aku cemas. Aku selalu berdoa agar mereka kembali dengan selamat. Entah cobaan apa lagi yang hadir di hidupku. Setelah itu suamiku tak kunjung pulang. Sudah hampir seminggu dia dan teman-temannya menghilang semenjak berlayar di malam itu. Aku seolah kembali mendapat mimpi buruk ketika mendengar jika suamiku telah meninggal. Dan lagi-lagi aku yang menjadi kambing hitam atas musibah yang terjadi. Dan sekarang tidak ada lagi yang membelaku mati-matian selain Mas Arman. Yang pasti, aku tak percaya begitu saja dengan kabar yang berhembus sebelum melihat jasadnya. Aku akan berjuang untuk mencari suamiku apapun keadaannya. Kakek dari suamiku menyuruhku untuk tetap tenang. Beliau terus meyakinkanku apabila Mas Arman adalah perenang yang hebat di kampung mereka. Ia pasti akan berusaha sekuat mungkin untuk bertahan. Namun tetap saja aku tidak bisa tenang dengan hanya menunggu dan tak melakukan sesuatu. Pencarian telah dilakukan selama 4 hari berturut-turut dengan hasil yang nihil. Bahkan setelah meminta pertolongan kepada tim SAR pun hasilnya sama saja. Entah sekarang dia masih hidup atau mati. Aku hanya ingin sebuah kepastian untuk tahu kondisinya saat ini. Di tengah keputusasaan, seorang temanku bernama Mary memberitahu jika ada kenalannya di tim SAR yang menawarkan kembali untuk mencari suamiku dan teman-temannya. Entah kenapa aku masih percaya jika suamiku masih hidup.
dan terdampar di sebuah pulau terpencil yang saat ini sedang menunggu bantuan datang. Itulah firasatku yang sampai sekarang kuyakini. Dan bukankah insting dari seorang istri begitu kuat? Dengan ditemani Mary, kami berdua pun kembali datang ke kantor petugas SAR di desa tersebut. Aku pun menemui petugas yang bernama Letnan Tony. Di situ tanpa kujelaskan dia tahu maksud kedatanganku. Tony mengajakku mengobrol sejenak, namun aku tak begitu fokus menanggapinya. Dia tahu jika niatku menginginkan langsung ke inti permasalahannya. Sejenak kulihat tatapan Tony serasa berbeda dengan yang tadi. Sambil terdiam, kini dia fokus memandangiku. Tatapannya seolah menjelajahi tubuhku. Lalu dia pun mendekatiku dan kata-kata yang keluar dari mulutnya saat itu seketika membuat jantungku seolah berdetak kencang. Dengan berbisik, dia bilang merasa sangat tertarik denganku. Dia bilang akan menolong dan mengerahkan orang-orangnya untuk mencari suamiku sampai ketemu. Jika aku mau melayaninya sebagai imbalan. Tentu saja itu benar-benar membuatku terkejut. Tentu aku tak mau melakukannya dan langsung menolak tawaran tersebut. Namun Tony seolah mengingatkan tentang keadaan suamiku. Apabila masih hidup, mungkin saat ini benar-benar sedang kelaparan dan menunggu bantuan yang datang menolongnya. Aku yang terbayang akan hal itu akhirnya dengan terpaksa menyetujui tawaran dari Letnan Tony untuk melayaninya. Ya, ini semua demi menyelamatkan suamiku apabila ia memang masih hidup. Karena bagiku saat ini apapun akan kulakukan demi menemukan Mas Arman. Karena tak ada hal lain yang lebih berharga selain nyawa seseorang yang paling kucintai. Hari demi hari belum ada kabar tentang ditemukannya suamiku. Dan tiap hari juga Letnan Tony datang ke rumah untuk memberitahu perkembangan dari pencarian. Tentu saja tak lupa dia selalu meminta suguhan dariku seperti biasanya. Dan entah sejak kapan, aku seolah mulai terbiasa ketika memberi jamuan untuknya. Bahkan, kali ini aku sangat menikmatinya. Tak pernah kusangka hingga hari ketiga aku dan Letnan Tony bercocok tanam. Dari malam hingga pagi dan seperti tak ada rasa puas ataupun bosan. Bahkan terkadang aku yang sengaja memintanya datang ke rumah karena merasa kesepian. Aku butuh teman, dan sekarang aku mulai menyukainya. Hingga hari keempat, pada siang harinya, suamiku akhirnya ditemukan masih hidup dengan kondisi yang hanya kelelahan. Aku pun langsung berlari memeluknya. Sungguh, semua doaku seakan terkabul. Rasa syukur dan bahagia ini seketika kami rayakan. Sampai aku lupa jika sejak pagi tadi sebelum ini, aku sedang bersama Letnan Tony, yang kini kulihat pergi meninggalkan rumah kami. Mimpi buruk yang selalu menaungiku sekarang telah berganti. Hampir 2 minggu lamanya penantianku akhirnya terjawab sudah. Setelah dapat bertemu kembali dengan suamiku, pengorbananku pun seperti tak sia-sia. Walaupun saat ini ada sesuatu yang terasa mengganjal dalam pikiranku. Namun pada akhirnya aku tak mau memikirkan hal lain selain ingin kembali melanjutkan kebahagiaan kami yang sempat hilang. Walaupun tak ada yang tahu, takdir dan nasib seseorang ke depannya selalu tak seindah harapan. Namun aku percaya, untuk tidak kehilangan lagi seseorang yang berharga bagi kita, dibutuhkan suatu pengorbanan.